Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Selamat datang kepada teman-teman rekan-rekan mahasiswa yang hadir dan menyaksikan perkuliahan hari ini. Ini adalah bahan ajar pada mata kuliah Lingkungan Keluarga dan Pendidikan Anak dengan tema identifikasi jenis masalah dan solutif. Bersama saya, Terry Santera MPD Kons. Baik mahasiswa sekalian, adapun CPL atau capaian pembelajaran untuk lulusan, di sini diharapkan nanti mahasiswa sekalian menunjukkan sikap tanggung jawabnya, rasa empati dan toleransi terhadap perbedaan dalam menyelesaikan tugas secara mandiri maupun kelompok. Kemudian CPMK, mata kuliah ini nanti diharapkan pada materi ini teman-teman sekalian, mahasiswa mampu menganalisis faktor penyebab dan dampak dari permasalahan komunikasi dalam keluarga berdasarkan studi kasusnya. Kemudian selanjutnya sub CPMK. Nah, sub agar mahasiswa sekalian mampu mengidentifikasi konflik, menyesuaikan strategi yang akan dihadapi dari permasalahan atau konflik yang dirasakan oleh anak. Nah, dalam pertemuan ini, teman-teman sekalian, sebelum memperhatikan ini, silakan membuka selembar kertas atau apapun itu yang bisa untuk digunakan untuk coret-coret. Silakan diamati dan lihat apa yang teman-teman pikirkan dari melihat foto ini. Saya deskripsikan bahwa ini adalah seorang anak yang berada di ruangan sendirian. Kondisi ini, masalah apa yang sedang dihadapi atau yang sedang dirasakan oleh anak? Silakan tuangkan di kertas, kemudian nanti dijadikan PDF, kirimkan ke link yang sudah Ibu kirim di grup. Apa itu masalah? Masalah itu apa sih? Ya. Nah, masalah itu dapat berupa hambatan atau sesuatu yang tidak kita inginkan, sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, konflik, itu adalah masalah. Nah, kalau masalah dalam pendidikan anak, yaitu hambatan atau konflik atau sesuatu yang menghalangi dalam tumbuh kembang optimal anak. Apa saja yang menghalanginya? Nah, jadi kalau masalah lingkup pendidikan anak, apa saja yang menghalanginya? Nah, ini akan keluar, ada teknologi, ada dari diri anak itu sendiri, kemudian ini apa, faktor ekonomi, dari lingkungan sosial. Lebih besar masalahnya ada, utamanya ada pada keluarga. Kenapa saya katakan keluarga? Karena anak dasarnya itu ada di rumah, karena bangun tidur adalah pondasi dasarnya. Bagaimana ia dibangunkan tidur? Kondisi apa dia saat bangun tidur? Bagaimana dia disambut ketika bangun tidur? Bagaimana kondisi orang tuanya yang dia lihat ketika dia bangun tidur? Bagaimana orang tua mengajak ia untuk mandi, membersihkan diri, membersihkan tempat tidurnya? Bagaimana orang tua mampu membangun motivasi anak untuk bangun, untuk sholat subuh, gitu ya kalau kita sebagai orang muslim. Kemudian bagaimana membangun semangat anak tanpa harus dipaksa ketika itu waktunya sholat, ketika waktunya bangun untuk sholat subuh, bangun untuk mandi, bangun untuk sekolah, sering marah, ngomel, ngoceh gitu ya. Padahal kondisinya anaknya baru bangun. Dia baru mengumpulkan seluruh tenaga, energi, dan membangun pikiran positifnya. Nah, ini kembali lagi ketika ia tidur. Ketika ia tidur, bagaimana kondisi tidurnya? Apakah dia tidurnya dalam keadaan bersedih? Apakah dia tidurnya terpaksa? Apakah dia tidurnya dalam apa? Kondisi apa dia tidur? Nah, ini sangat berpengaruh sekali peran orang tua. Sehingga ketika dia bangun pagi, orang tua atau keluarga lah lingkungan pertamanya yang akan membangun moodnya untuk ke depan. Jadi apapun yang mereka lakukan harus keluarga yang mendampinginya. Harus jadi apapun yang selanjutnya jenis-jenis masalah utama. Nah, teman-teman sekalian bisa lihat di sini ada jenis-jenis utama. Nah, masalah utamanya. Jenis-jenis masalahnya ada kategori psikologi. Nah, kalau masalah psikologi ini biasanya masalah dalam diri anak itu sendiri. Kemudian masalah-masalah sosial. Kadang kita temukan anak-anak yang tidak mau atau sulit berkomunikasi atau sulit menjalin hubungan sosial dengan temannya. Dia diam, minderan. Dia sulit sekali berkomunikasi, sulit sekali membangun hubungan yang baik dengan temannya. Nah, itu bentuk-bentuk masalah, jenis-jenis masalah yang berasal dari sosial. Kemudian masalah dari relasi keluarga.
Nah, relasi keluarga ini sangat penting. Seharusnya relasi keluarga di atas ya tadi. Karena hubungan keluarga akan berdampak sekali. Misalnya orang tuanya yang kelahi, kemudian nanti membuat anak-anak di rumah menjadi tidak tenang. Kemudian ayah misalnya sibuk bekerja, anak butuh perhatian, butuh bimbingan. Sekalian, anak-anak itu memang harus dibenturkan dengan masalah. Kenapa? Apakah anak-anak itu tidak boleh bahagia? Boleh. Agar dia berani mengambil keputusan. Agar dia tahu setiap keputusan yang dia ambil ada resikonya. Kemudian jenis-jenis masalah dari media dan gadget. Nah, ini sekarang yang menjadi, sudah kita bahas sebelumnya ya. Ini sekarang menjadi masalah berat. Karena gadget atau media semua sudah pakai. Bukan anak bayi yang belum tahu apa-apa aja dikasih HP nonton HP. Udah yang penting dia diam. Karena anak itu kalau menurut saya, anak itu bukan yang penting diam. Yang penting rumah rapih gitu. Yang penting dia ngikut aja gitu ya. Nah, padahal anak-anak bukan disuruh ngikut, bukan disuruh diam, bukan hanya disuruh manut aja. Tapi anak-anak disuruh berkembang. Anak-anak disuruh berpikir. Dia disuruh berantakin rumah. Kenapa? Ketika dia berantakin rumah, dia diajarkan. Setelah rumah itu diberantakin, diajarkan gimana cara menyimpannya lagi. Nah, kalau dia nggak berantakin rumah, dia nggak explore. Dia hanya duduk aja di sudut gitu. Tapi gunakan gadget, gunakan media dengan dampingan orang tua. Nah, selanjutnya jenis-jenis masalah bersumber dari ekonomi. Ya, tadi sudah kita bahas. Masalah anak bisa jadi jajannya kurang, bisa jadi dia mau seperti temannya, atau anak yang sudah mulai ngerti remaja gitu ya, atau anak-anak ya anak SD sekarang juga udah tahu. Ya apapun pilihannya, kita ajarkan mereka kecewa nggak apa-apa. Jangan takut mereka kecewa, karena kekecewaan yang mereka alami akan membuat mereka belajar bagaimana mereka hidup ke depan. Ketika mereka kecewa, mereka akan mengelola emosinya. Ketika mereka marah, makanya anak-anak ketika dia nangis, dia marah, jangan disuruh diam. Karena kenapa? Ketika dia nangis, dia marah disuruh diam berarti nangis itu nggak boleh. Padahal nangis sah-sah saja. Tapi jangan jangan sampai semua yang dia mau dia nangis. Gitu ya. Baik, itu adalah jenis masalah, kita udah cerita banyak. Kemudian selanjutnya, nah penyebab masalah dalam keluarga. Nah, biasanya masalah dalam keluarga itu disebabkan oleh pola asuh kalau dalam keluarga ya. Kalau tadi kita udah bicara banyak faktor masalah, kita kerucutkan dengan mata kuliah kita tentang keluarga, faktor internal dan eksternalnya. Pertama, pola asuh. Pola asuh ini biasanya orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter, permisif. Nah, itu akan membuat pengaruh atau membuat masalah bagi diri anak. Kurangnya komunikasi dalam keluarga. Kalau komunikasi keluarga tidak baik, ayah maunya marah, terus ibu maunya merepet, terus anak maunya nuntut aja terus ya. Tidak ada pembenahan, tidak ada bicara, tidak ada komunikasi yang baik. Jadi tidak dibangun bonding nih antara orang tua dengan anak, maka akan sulit ketemu sesuatu itu yang positif. Dan faktor masalah dalam keluarga itu juga stres orang tua. Nah, stres orang tua itu bisa karena pekerjaan, karena kadang ibu bekerja, kalau masyarakat, kalau di keluarga urban ya, keluarga urban biasanya ibu bekerja, ayah bekerja, atau sibuk kedua-duanya ibu sosialita gitu ya. Jangan sampai pekerjaan kita, terus ekonomi dalam keluarga, terus konflik yang sedang dirasakan oleh orang tua, stres kondisi orang tua ini jangan sampai berimbas kepada anak. Karena itu akan menjadi masalah dalam proses pendidikan anak. Terus, nah masalah masalah berikutnya dalam keluarga juga bisa disebabkan dari harapan akademik yang terlalu tinggi. Nah, kadang orang tua hati-hati gitu. Nah, kondisi ini akan membuat masalah besar buat anak. Karena kenapa? Anak kita punya potensi berbeda-beda. Apa itu? Nah, mungkin bisa kalau orang tua tidak bisa melakukannya sendiri, bisa minta petunjuk kepada psikolog atau kepada konselor. Mungkin melihat kondisi anak, apa kecerdasan anak. Karena anak tuh punya beberapa kecerdasan. Ada orang dengan kecerdasan spasial, ada orang dengan kecerdasan musik, ada orang dengan kecerdasan bahasa. Jadi banyak bentuk-bentuk kecerdasan anak. Nah, apakah anak yang kecerdasan musik dia nggak bisa belajar? Bisa. Nah, kalau dengan orang tua mengetahui kecerdasan musik ini, mungkin orang tua akan mencari strategi yang tepat agar anak tetap belajar, tapi dengan cara belajar orang yang cerdas musik. Contohnya, dia cara menghafal atau cara mengingat sesuatu dengan alif fathah a, alif kasroh i, alif dhammah u, a, i, u. Nah, jadi metode pembelajaran itu juga bermacam-macam. Nah, orang tua harus mengenal dulu anaknya. Jadi nanti bisa jadi bahan diskusi dengan guru kelasnya. Kalau anak yang dengan kecerdasan musik dia akan lebih banyak berbicara, lebih banyak mendengarkan, lebih banyak begitu ya kalau kecerdasan musik. Atau melafazkan dengan diulang-ulang. Jadi orang tua juga harus pandai melihat kondisi anaknya. Di keluarga sumber masalah itu dari mana. Nah, di sini silakan teman-teman sekalian nanti setelah melihat video ini buatlah kelompok diskusi kecil. Saya beri kesempatan kepada Kosma untuk membagi teman-temannya menjadi beberapa kelompok ya. Pilih satu masalah atau satu jenis masalah psikologi, akademik, sosial, ekonomi, keluarga. Nanti dibagikan saja nanti jadikan 5 kelompok. 5 kelompok ini dibagi siapa yang bagian psikologi, psikologis, akademik, dan sosial hingga masalah ekonomi. Dan nanti dibagi tiap-tiap kelompok, pilih dari materi ini, kemudian ceritakan contoh kasus dari tiap-tiap materi. Misalnya dapat psikologi, carilah kasus psikologis yang ada, deskripsikan kasusnya, kemudian identifikasi akar masalahnya, dan kaji dampaknya apa. Kalau secara
BK, kalau untuk bimbingan konseling, biasa kita menggunakan kata diagnosis masalahnya, kemudian prognosis. Prognosis kemungkinan yang akan terjadi kalau mereka terus begini gitu ya. Setelah hasil dari diskusi, dibuat laporannya, mini laporan ini nanti teman-teman siapkan untuk dilaporkan pada pertemuan berikutnya. Nanti di pertemuan berikut kita akan bahas hasil ini dan nanti kita sertakan langsung ya solusinya, karena minggu depan kita akan belajar solusi dari masalah atau konflik yang sedang dihadapi. Nah, ini teman-teman sekalian, masalah itu tugas tadi masih berhubungan dengan tugas tadi. Menganalisis masalah, deskripsikan, analisis, diagnosis, dan prognosis. Buat prognosisnya, pohon seperti pohon ini. Deskripsinya ya, bukan berarti teman-teman menggambar pohonnya, tapi lihat, kurang lebih begini. Pohon ini adalah manusianya, anak-anak kita. Kalau anak-anak kita bermasalah karena akarnya kurang baik, ya tidak memberikan perhatian, tidak memberikan dukungan, terus di sini dari segi ekonomi dia lemah, tidak diberikan penguatan, anaknya minderan, terus hubungan teman sebaya dia sulit membangun karena susahnya komunikasi, apalagi kemudian dari segi sosial, hubungan sosial susah. Nah, ini kalau akar atau penyebab masalahnya yang ada pada akar ini sudah mengakar, akarnya tidak kuat, tidak kokoh, karena saking banyaknya masalah, akarnya banyak yang busuk, maka anak yang ibarat batang ini tidak akan kokoh berdiri. Dia tidak akan subur dengan daun-daun yang rimbun, dia tidak akan subur dengan buah-buah yang lebat, dan tidak akan menghasilkan buah-buah yang banyak dan manis. Seperti yang diharapkan orang tuanya. Sehingga dampaknya sangat banyak. Jadi kalau ingin tumbuh, bagaimana anak tumbuh dengan baik, maka akar ini harus dikuatkan dulu. Jangan sampai akarnya bermasalah. Jadi teman-teman, buatlah analisislah masalah seperti pohon masalah berikut ini, masalah yang ada di sini ya, sehingga teman-teman dapat mengkaji secara dalam sekali sehingga nanti mendapatkan diagnosis dan prognosis yang tepat dari masalah yang dideskripsikan. Untuk evaluasi ya, untuk evaluasi materi kita hari ini, silahkan nanti lihat di siakatnya, Ibu sudah tuliskan sama persis seperti ini. Silakan buka siakatnya, nanti diisikan, ada link di situ, silakan isi materi evaluasi materi kita hari ini. Masalah apa yang paling banyak ditemukan di lingkungan kalian? Terus masalah-masalah itu apa bisa dicegah? Misalkan dicegah masalah-masalah yang timbul itu. Nah, jawab, bisa misalnya. Bisa jangan cuma bisa, ya, tidak gitu ya. Bisa karena, kenapa? Bisa. Deskripsikan ini masalah apa. Terus nanti bagaimana cara pemecahan masalahnya. Ini adalah PR buat teman-teman sekalian untuk evaluasi pembelajaran kita hari ini. Silakan Ibu tunggu juga jawabannya, hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Di akhir pertemuan, nah ini ada sedikit kata mutiara. Pendidikan anak dimulai dari pelukan pertama. Jadi itulah pendidikan anak. Lalu tumbuh lewat kesabaran. Jadi hati, kita memberikan cinta dengan hati, maka anak akan tumbuh dengan penuh kesabaran. Karena orang tua karena dengan cinta tadi, maka dia juga dengan sabar. Nah, karena dengan cinta tadi, maka dia akan memberikan perhatian penuh kepada anak. Kemudian akan membangun komunikasi yang tulus. Cukup sekian pertemuan kita hari ini, teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.